Maraknya konten pornografi di dunia maya kembali dipersoalkan karena dianggap menjadi salah satu penyebab maraknya aksi kejahatan seksual di tanah air. Kali ini yang mempersoalkan adalah Sekjen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, Muhammad Jafar Hafsah. Jafar mendesak pemerintah agar menutup kedua akses layanan internet YouTube dan Google. Menurut Jafar, desakan itu terkait dengan maraknya kejahatan seksual di Indonesia, dampak dari tayangan porno di internet yang mudah diakses dari dua layanan internet tersebut. Jafar mendesak pemerintah untuk menutup situs berbagi video YouTube dan laman pencarian Google karena turut serta dalam menyebarkan konten pornografi. Menurut Jafar, situs tersebut secara bebas menebarkan konten pornografi dan kekerasan tanpa kendali. Jafar bukan orang pertama yang menyerukan agar konten pornografi yang marak di dunia maya melalui YouTube dan Google diblokir. Rekomendasi ICMI tersebut diperkuat oleh kondisi belakangan ini. Hampir semua pelaku pornografi dan kejahatan seksual mengaku mendapatkan rangsangan dan inspirasi dari tayangan porno yang bersumber dari Google dan YouTube. Menurut Jafar, tim riset ICMI telah melakukan penelusuran konten pornografi di YouTube dan Google dalam rentang waktu 2010 hingga 2016. Dan di Indonesia merupakan negara pengakses terbesar kedua situs tersebut. Masih menurut tim riset ICMI, pornografi merupakan konten yang paling banyak diakses dibandingkan konten lain seperti pendidikan, ekonomi, agama, dan sosial politik. Jafar berpendapat Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar sudah saatnya berdaulat dengan memiliki mesin pencari dan media sosial sendiri yang merupakan buatan anak bangsa. Ya, halo pemirsa, selamat malam. Bagaimana seharusnya sikap dari pemerintah terkait dengan munculnya atau mengebukanya sekali lagi permintaan untuk melakukan blokir? Diiyakankah memblokir atau dibiarkan saja semua bergerak bebas di dunia maya? Lalu juga bagaimana dengan kaitannya naiknya angka kekerasan seksual yang bahkan melibatkan anak di bawah umur? Benarkah itu terkait atau justru tidak terkait sama sekali dengan adanya situs-situs porno dan juga konten pornografi di dunia maya? Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan keempat narasumber yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda-beda, begitu sama tapi ada perbedaannya di masing-masing. Ada Dr. Boyke Nugraha, seksiolog. Pak Dr. Boyke, selamat malam. Selamat malam. Lalu kemudian ada Mas Muhammad Nasih, Wakil Sekretaris Dewan Pakar dari ICMI. Mas Nasih, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian Bang Wina Armada, Sekretaris Dewan Kehormatan PWI. Bang Wina, selamat malam. Malam. Lalu kemudian Pak Roy Suryo, Pakar Telematika. Pak Roy. Malam. Iya, saya ke ICMI dulu. Karena ini kita berangkat dari statement seorang Sekjen ICMI, Jafar Hafsah, yang mengatakan bahwa ya sudah, tutup saja itu situs Google dan YouTube. Bahkan, ini ada apa gerangan? Ya, ini kita melihat perkembangan terutama terakhir ini ya, banyak kasus kekerasan seksual, banyak penyimpangan perilaku yang sudah ada penelitiannya tadi bahwa mereka melakukan tindakan-tindakan menyimpang itu karena pengaruh, ya, pengaruh lingkungan luar. Nah, diantaranya karena mereka mengakses layanan-layanan dari internet tadi itu. Nah, karena itu kemudian terwujud dalam sikap yang berusaha untuk membuat penyimpangan-penyimpangan tadi itu, perilaku-perilaku menyimpang tadi itu berkurang, karena ini kan sudah luar biasa, ya, jumlahnya sangat banyak, kemudian perilakunya itu betul-betul di luar batas kemanusiaan. Misalnya ada melakukan pembunuhan sampai ada batang cangkul misalnya, itu kan luar biasa dan tidak pernah terjadi sebelumnya gitu. Jadi intinya adalah ini sikap resmi dari ICMI. Tadi kan sudah diralat juga dengan oleh Pak Jimli ya. Memang ada di situ itu, tetapi yang diralat itu soal penyebutan nama. Tetapi secara prinsipil memang upaya-upaya untuk menutup yang menutup jalan menuju kerusakan. Jadi ada prinsip dalam fikih itu ya, jalbul masolih muqaddamun, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Kalau pakai kaidah fikihnya itu, menarik manfaat itu didahulukan dibandingkan menutup
kerusakan didahulukan dibandingkan menarik. Tapi ini tidak main-main loh ya, gitu. diungkapkan oleh seorang sekjen ICMI dan ternyata bukan sikap organisasi begitu. Ini ada apa gerakan? ICMI ini organisasi yang lentur juga saja. Ya, lentur juga, jadi tidak. Jadi ada perbedaan pendapat dengan sekjen, ketua umum, dewan pakar. Sebenarnya bukan perbedaan pendapat, ini soal penyampaiannya saja. Tetapi secara substansial, ya saya kira hampir semua orang setuju untuk melakukan ini. Tapi statement Pak Ja'far Hafsah ini sudah pernah dibahas dalam rapat internal tidak? Saya kurang tahu itu wilayah wilayah eksekutif ya. Saya tidak ada di situ. Tetapi secara prinsipil tadi itu sesungguhnya yang diinginkan adalah ada pengaturan. Nah, yang diminta untuk melakukan itu kan negara juga, agar negara ini ada fungsinya juga. Masa negara nggak ada fungsinya? Negara harus ada fungsinya untuk mengatur agar masyarakat ini menjadi baik dan lebih baik. Nggak, tapi menariknya adalah ini diungkapkan oleh sekjen dan kata-katanya itu gamblang, begitu menutup Google dan YouTube, begitu. Ini kalau seperti ini kan nggak main-main. Ya. Ya memang. Jadi Anda mengakui bahwa ada kekeliruan ya dari ucapan Pak Sekjen. Ya itu Pak Jimli yang sudah meralat kan, ketua umum langsung yang meralat. Anda mengakui juga ada kekeliruan. Tetapi tadi itu saya pikir itu karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, mungkin masalah hukum dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja bahwa itu urusan substansial ya, yang kemudian itu membuat ICMI mengambil sikap bahwa harus ada usaha-usaha tertentu, usaha-usaha khusus untuk menanggulangi penyimpangan-penyimpangan perilaku itu. Oke, menarik ini karena masa kayak menteri saja gitu, satu menteri dengan menteri yang lain berbeda pendapatnya mencuat ke publik. Ternyata ini zamannya memang demikian, bahkan ICMI pun juga demikian. Saya ke Bang Wina. Bang Wina, tampaknya tadi dari diskusi kita sebelum on air, Anda punya sikap-sikap yang berbeda mengenai hal ini. Menurut Anda bijakkah menutup? Taruhlah kalau kita sekarang bergeser kepada kalau menutup situsnya tidak, begitu ya, karena kita bukan RRC begitu. Tapi menutup konten, bijakkah hal itu dilakukan? Saya silakan nanti kalau ada yang mau menimpali dan tidak ingin sepakat memulai dengan dua perubahan yang terjadi pada bangsa kita. Ya, yang pertama adalah perubahan teknologi, teknologi informasi. Satu keniscayaan, perubahan teknologi tidak mungkin dihindari. Ya, berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah. Sudah ribuan konon ditutup, tapi masih ada dan masih mudah. Nah, teknologi ini kan selalu mempunyai dua mata sisi ya. Satu sisi positif, satu sisi negatif, ya kan? Nah, apakah kalau kita ditutup ini, kalau pisau kira-kira kemarin ada cangkul di dalam vagina, mohon maaf, ya. Apakah kemudian kita tidak boleh pakai cangkul lagi? Ya. Karena cangkul bisa dipakai untuk merusak vagina. Ya. Teknologi kan juga begitu. Ya. Ini satu hal yang berbeda. Yang kedua adalah perubahan nilai-nilai. Ya. Ini perubahan kekerasan seksual, ya, ketidakhormatan. Ini adalah perubahan dari nilai-nilai yang terjadi. Kita lihat misalnya, motor itu sekarang, ya, kalau dia berlawanan arah, tidak ada rasa bersalah sama sekali. Orang mengambil hak orang, tidak ada rasa bersalah sama sekali. Nah, dua perkembangan ini menjadi satu. Ya. Dalam hal ini, misalnya, kebetulan ada dari ICMI, saya juga misalnya bertanya, di mana peranan ulama? Apakah ulama masih tradisional, ya, berceramah, ya, dari satu tempat ke tempat lain? Berapa banyak ulama yang masuk ke dalam teknologi melayani anak-anak muda? Ya, nah ini jangan ceramah juga jangan teriak-teriak, wahai pemerintah, mana tanggung jawab lo? Balik dong, tanggung jawab gue sebagai ulama mana? Oke, menarik. Ya, nanti kita lanjutkan ya Bang Wina. Kita lanjutkan ya Bang Wina. Jadi Anda melihat ini seperti kebakaran jenggot begitu ya? Iya tidak, tapi ada dua faktor. Jangan simplistis berpikir kalau ini ada perbakaran ini kemudian tutuplah YouTube, tutuplah itu. Nggak bakal juga dan lebih mudah lagi gitu. Oke, kita akan break dulu. Kita kembali sesaat lagi. Tetaplah di Pro dan Kontra. Ya, kita kembali di Pro dan Kontra. Saya minta pendapat dari Pak Roy Suryo. Sebelum kita masuk ke konten, tolong dikomentarin sedikit mengenai tadi kesalahan kata-kata begitu ya dari seorang sekjen ICMI. Nge-tweet ya, gitu. Ibaratnya permintaan ini kayak permintaan presiden kita gitu. Harga daging
jadi 80.000 gitu. Nah, itu kan mustahil, hal yang mustahil gitu. Gitu ya. Tetapi saya sebenarnya dalam tanda kutip memaklumi, karena itu statementnya dari ITSMI. Kalau itu statementnya dari pakar teknologi, ya misalnya dari tokoh-tokoh yang sangat fasih dunia teknologi. Ini maksudnya gimana nih Mas? Ya, dari ITSMI kita paham teknologi. Biasalah orang-orang mungkin nyebut supaya gampang, ya kan, sebut aja itu Google, sebut aja itu YouTube gitu. Padahal itu konotasinya Google itu kan tidak mbak ya, gitu ya. Mungkin yang dimaksudkan mungkin seperti Sanyo ya, Sanyo untuk betul ya, itu nyebut konten. Misalnya kita nyebut motor tuh merek pakai H, ya semuanya pakai H gitu ya. Ini menyindir abis ini, menyindir abis. Di samping kita harus mengkoreksi, tapi sebenarnya permintaan itu susah-susah gampang juga. Cuman maksudnya gini, saya juga nambahkan apa yang tadi disampaikan Pak Erwin tadi, bahwa pemerintah juga tidak boleh tiba-tiba langsung deny ya. Nah, artinya langsung mengatakan tidak bisa gitu. Ada langkah-langkah yang bisa dilakukan meskipun mungkin tidak terlalu efektif. Ya, seperti sekarang yang dilakukan Kominfo kemudian membentuk panel dan lain sebagainya. Ya, menurut saya satu permintaan ini saya anggap sebagai permintaan seorang bapak gitu ya. Orang tua yang bilang kepada anaknya, anak itu jangan, kalau dulu kan gini, dulu orang pun menyebut, jangan main internet loh. Loh, internet tuh nggak buat mainan. Itu tuh tapi kan buatnya kan main internet. Jadi mungkin mari kita klarifikasi. Mari kita klarifikasi di sini yang dimaksud oleh Sekjen ITSMI adalah bukan Google, Pak Jafar tadi ada bukan Google, bukan YouTube, tapi kontennya, tapi konten pornografinya. Di situ kan jelas sekali juga pernyataan Pak Jafar Hapsah itu harus ada pengaturan. Jadi kalau nggak bisa ngatur ya tadi itu lanjutnya tadi itu gitu. Ditutup aja semuanya. Jadi substansinya adalah harus ada pengaturan dan saya setuju bahwa memang negara ini harus ambil peran juga. Kita ini bukan negara liberal. Dan ulama juga harus ngambil peran juga. Jadi ulama sudah mengambil perannya ya. Jadi kalau ulama sudah mengambil perannya, melakukan pembinaan moral, tetapi negara tidak mengambil bagiannya juga, itu kan juga bagian negara. Ini kan revolusi mental, ya. Revolusi mental itu juga harus. Maksud Anda yang berusaha, yang harus diambil peran oleh negara adalah menutup konten-konten tersebut. Iya dong. Ini yang nanti ada perbedaan pendapat. Menutup sih. Nah, itu yang mesti pertanyaan. Karena kan sebenarnya yang terbaik itu di mana-mana pun memberikan pendidikan kesehatan reproduksi alias pendidikan seks. Karena yang namanya informasi itu hanya bisa dilawan dengan informasi lagi. Mau ribuan kali ditutup, mau setiap detik Kementerian Informasi menutup itu akan datang lagi, kontennya akan datang lagi. Saya setuju dengan undang-undang lagi ya nggak ditutup pun yang ngerjain juga akan nyari. Kita harus ingat loh bahwa yang namanya kesukaan kepada seks itu adalah basic instinct. Laki-laki dalam satu hari berpikir tentang seks 60 kali, perempuan 48 kali. Dia nggak dapat dari situ, dia nyari lagi pakai cara yang lain. Jadi kalau pendapat saya adalah pemerintah jangan reaktif. Ada kekerasan seksual, udah kebiri aja. Ada ini, ya udah tutup aja. Tapi kita mesti ngelihat. Kalau kita tadi katakan revolusi mental, kita lihat dong struktur revolusi mental itu apa aja. Sudah cukup nggak sih anak-anak itu diberikan pendidikan seks sehingga ketika dia mendapatkan informasi-informasi yang tidak sesuai, dia bisa mengatakan, oh, itu salah. Karena dari hasil penelitian kita di klinik Pak Sutri pun menunjukkan bahwa yang namanya pendidikan seks, saya udah dapat kodok, itu saya buka internet tuh, itu kan pendidikan seks, padahal itu adalah situs-situs pornografi. Jadi menutup adalah kesia-siaan. Bukan atau membatasi adalah kesia-siaan. Jangan juga kemudian sudah menyerah kalah. Iya, jangan. Bukan menutupnya, tapi mungkin mencarikan cara yang positif. Nah, cara positif itu menurut saya, pada zaman sekarang, kita sudah tidak mungkin mengatakan kepada anak kita, nah, Anda nggak boleh ini. Nah, ada sejuta jalan untuk banget. Tapi kita harus mengatakan, nah, di dunia ini ada jutaan problem, tapi Anda harus punya iman, Anda harus pemahaman, Anda harus ilmiah, Anda harus menghormati orang. Nggak boleh mencolek sembarangan perempuan, ya kan? Nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah, ini jadi tidak satu variabel saja. Dan variabel ini yang paling penting selain keluarga adalah tokoh-tokoh masyarakat. Kembali lagi kalau begitu ulama ini yang justru paling harus berperan. Betul. Jangan jadi ulama hanya surga dan neraka aja. Tapi juga dia harus mengerti kenapa surga, kenapa neraka, kenapa sih
melakukan perzinahan itu bisa masuk Betul. neraka karena penyakit kelaminnya ini, karena akan mengurangi konsentrasi, karena akan membuat kamu melakukan masturbasi. Alasan-alasan yang masuk akal. Oke. Jadi bekerja Jangan sama ada juga gitu. Sekarang kan masih ada ulama bilang, WhatsApp haram, masuk neraka loh. Diketawain aja. Dan pemerintah juga tidak bisa hanya bilang saya pokoknya harus harganya sekian, nggak tahu gimana caranya. Iya, nggak boleh. Itu lain lagi. Itu mungkin topik di Surabaya boleh bisa itu. Itu mungkin topik besok. Baik, sebentar kita harus break dulu. Nanti saya akan Harus ada bahas. sinerginya dong. Kita akan bicara soal sebetulnya kalau secara teknologi bisakah dilakukan pembatasan tersebut begitu. Pernah zamannya Pak Roy atau sesudahnya Pak Roy begitu gagal juga melakukan hal tersebut. Zaman Pak Tifatu. Zaman Pak Tifatu. Zaman Kominfo Pak Tifatu Sembiring. Iya. Kelihatan betul Nanti upaya saja dijelaskan ya. Nanti saja dijelaskan. Pak Rudiantara kelihatan. Itu Oke, baiklah kita kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, kita kembali di pro dan kontra. Saya ke Pak Roy Suryo begitu. Ya, jadi pahamnya adalah pembatasan. Tapi pembatasan itu secara sistem, secara teknologi itu bisa tidak sih dilakukan? Konten pornografi dibatasi begitu. Kita mau membatasi kontennya atau membatasi aksesnya. Kalau aksesnya mungkin seperti yang sering disebut Tiongkok, kenapa bisa? Kenapa negara kayak Afghanistan juga? Ya karena semuanya lewat satu pipa, sehingga dicekek. Misalnya kita punya backbone yang besar, itu bisa dilakukan. Tapi kan negara kita menganut open sky policy, menganut semua bisa masuk, dan ISP itu memang sudah menjadi bagian dari demokrasi. Tidak mungkin kita setback kemudian harus melakukan itu. Nah, kalaupun cerdas menutup, juga menutupnya yang kanal yang benar-benar, misalnya meskipun menutup itu pro dan kontra ya, tetapi misalnya itu pun harus dilakukan karena pemerintah nggak mungkin diam ya. Kemudian dilakukan itu, tapi harus melalui sebuah pertimbangan yang sekarang ada itu namanya panel, yang kemudian setelah itu terjadi di close. Tapi saya juga lebih setuju kata Mas Vina tadi ya, daripada kemudian ngerjain misalnya ada 10 kemudian nutup ada 7 yang porno ya, kemudian mau harus menutup yang 7, mending yang 3 positif ini dilebarin jadi 4 positif, 6 positif ya, akhirnya kan semua jadi positif. Apa yang dilakukan oleh teman-teman penggiat di media maya dengan membuat konten positif, bisa membuat nawala dan itu juga bagus. Jadi membuat internet sehat, membuat hal-hal orang yang kemudian melihat bahwa oh ini ada sisi positifnya. Meskipun saya percaya yang negatif nggak mungkin hilang. Oke. Mekanisme penutupan tersebut pernah ada di suatu kala, kita sebutkan saja waktu itu Menkom Infonya Pak Tifatu begitu sampai salah begitu. Kan ini tidak kita nggak mau ini terulang lagi. Betul, gitu. makanya jangan sampai salah yang ditutup channelnya. Ibaratnya ada satu konten yang salah di JAK TV, kemudian ditutup stasiun TV-nya. Mungkinkah hal itu bisa terjadi lagi kalau pemerintah buru-buru melakukan penutupan? Bisa, itulah yang kemudian seperti yang dikhawatirkan tadi kan. Kalau kemudian ITMI yang ditutup YouTube-nya, yang ditutup adalah Google-nya, kan nggak mungkin. Ini kan sebuah layanan besar, ibaratnya. Oh, tadi Dr. Boyga nyebut Mbah, itu Mbah Google, apa-apa kan ya. Tapi sekali lagi kalau saya penyebutan orang awam terhadap itu menurut saya no problem. Oke, Bang Wina, saya tahu di sini Anda yang memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan 3 narasumber yang lain. Anda sama sekali tidak sepakat bahwa hanya konten saja ditutup, Anda tidak mau. Apa sebab? Ya, kita kemajuan teknologi adalah keniscayaan. Nggak mungkin Anda menutup di sini kan keluar lagi keluar di tempat yang lain ada nggak dari ini ada dari Malaysia dana. Jadi yang ingin saya katakan sebenarnya usaha ini adalah usaha yang paralel antara semua pihak. Anda tidak bisa menggantungkan kepada pemerintah. Walaupun tadi dituntut ada peranan negara. Tapi kita juga tidak bisa misalnya sepihak dari para tokoh agama, ya kan? Karena ada peranan agama. Jadi kalau hanya salah satu dari berbagai variabel ini yang berperan, itu tidak akan berjalan. Tapi lebih baik salah satu dong daripada tidak sama sekali. Daripada dibiarkan bebas saja bagaimana? Dulu ke Indonesia pernah kira-kira 15 tahun yang lalu, film-film tuh isunya film-film yang agak-agak horor tapi porno. Ya. Terus orang membuat melarang. Sekarang kan orang daripada melarang itu lebih baik membuat film-film yang bagus kan. Nah itu logikanya gitu aja. Jadi memang tapi itu butuh belasan tahun begitu. Jangan-jangan dikhawatirkan generasi kita sudah rusak. Adanya satu loncatan kebudayaan
kita kan dari harusnya kalau menurut teknologi itu kebudayaannya dari telepon pakai kabel dulu, terus ada ini kita tiba-tiba ya bukan hanya kita aja, pembantu kita di desa sana semua pakai HP. Orang mau makan apa aja sekarang pakai dikirim, kan sampai mereka punya grup WhatsApp. Iya, nah betul. Mereka kalau misalnya beli baju 100.000, 200.000 berpikir berkali-kali, tapi pakai pulsa, pakai apa? Ngerasa punya 2-3 handphone. Nah, dalam transisi kebudayaan seperti ini, kita harus memiliki konsep strategi budaya yang menyeluruh ya, yang jelas kesalahan. Nggak bisa parsial, tutup atau larang ya. Nah, ini semua harus dilibatkan. Ada satu konsep yang tidak ada adalah sekarang konsep ini yang belum ada. Tadi, betul. Ya, konsep sebenarnya itu tidak ada. Artinya tuh kalau dalam konsep selalu dikatakan revolusi mental itu kan semua strukturnya mesti diperbaiki mentalnya. Kok sampai jadi mental predator seksual yang ganas ini kenapa? Pola asuhan anak, pendidikan seks, pelarangan narkoba, pengawasan miras, kemudian tadi konten pornografi, kemudian peran ulama. Nah, itu kan semua kalau mau kita buat revolusi mental anak-anak Indonesia menjadi baik kan itu, termasuk penguatan lembaga perkawinan. Ini juga peran ulama. Cerai itu sekarang gampang banget. Punya duit dikit bisa cerai. Padahal hasil penelitian kita menunjukkan bahwa mereka yang menjadi predator seksual adalah korban perceraian, korban kekerasan di dalam rumah tangga, korban pelecehan. Nah, itu semua yang harus sebenarnya kita perbaiki untuk menghasilkan mental-mental anak-anak yang baik. Tapi kalau untuk pornografi, salah satunya pendidikan seks. Makanya sampai karena pemerintah juga tidak pernah memberikan pendidikan seks, akhirnya sampai kita bikin situs pendidikan seks pertama di Indonesia, boykepedia.com. Karena ini ya. Pemerintah tidak pernah mau memberikan pendidikan seks. Udah bikin aja ada sendiri. Pernah lihat nggak dangdut? Misalnya, mohon maaf, bukan tanpa merendahkan diri pada musik dan itu musik dangdut porno. Orang dibuka, dikelihatan, mohon maaf, payudaranya di depan anak-anak kecil. Baik, saya ke Dokter Boangkil lagi. Ini kan subjeknya yang dikhawatirkan adalah generasi muda kita, begitu ya. Akan rusak karena mereka akses untuk mengakses pornografi itu tidak ada pembatasan sama emang sekali. generasi tuanya udah baik. Itu kan pertanyaan. Tapi pernah tidak ada penelitian yang mengatakan ada korelasi, begitu ya, meningkatnya kekerasan seksual itu akibat dari memang tontonan. Ada, penelitiannya ada di beberapa negara, termasuk di Amerika. Ternyata konten-konten pornografi itu mengecilkan otak tengah. Otak tengah itu yang berkomunikasi dengan otak kiri dan otak kanan. Karena di situ pertama akan terjadi hormon yang dikeluarkan dopamin. Dopamin itu ketika kalian melihat konten pornografi, dia akan merasa nyaman, enak, dan puas. Tetapi gradasinya terus meningkat. Yang tadinya cuma foto telanjang, sekarang mesti yang bergeraknya lagi. Kemudian ada lagi epinefrin. Epinefrin itu sebenarnya hormon yang bisa membuat kita menjadi lebih kreatif. Tetapi kreatif akhirnya menyimpang. Kemudian ada lagi hormon yang namanya serotonin. Serotonin juga memberikan seperti kita sedang orgasme, mendapatkan kepuasan. Tapi itu juga membutuhkan tambahan-tambahan lagi. Dan yang terakhir adalah oksitosin. Oksitosin itu adalah hormon pemeliharaan, hormon menyusui. Jadi kalau kita bercinta, itu hormon itu keluar. Karena dia melihat pornografi, keinginan bercintanya tuh makin naik, makin naik, makin naik. Tetapi setelah itu terjadi semua, keempat hormon itu bekerja, maka yang terjadi adalah si penonton pornografi tersebut menjadi lambat, menjadi tidak bijaksana, menjadi susah berkonsentrasi, dan menjadi sering bermasturbasi. Itu hasil penelitian. Itu hasil penelitiannya. Dan itu ada korelasinya langsung dengan kekerasan, meningkatnya kekerasan seksual belakangan ini. Baik, kita akan membahasnya lagi di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Gara-gara ini. Ya, kita kembali di Pro dan Kontra. Ini menarik sekali selama tadi belum on air, banyak sekali pembahasan mengenai hal itu. Saya ke Pak Roy lagi, begitu ya. Batasan tersebut kemungkinan kalau dilakukan, saya dengar ada ide ya kemarin, misalnya dalam diskusi misalnya Pak Jafar atau teman-teman dari ISMI, saya bisa nggak misalnya layanan ini dituntut gitu. Sebenarnya kayak Google, kayak YouTube pun sebenarnya ada keterangannya, ada deskripsinya. Cuman kan kadang-kadang dari kita itu nggak baca itu. Yes. Itu kendala bahasa.
dong. Langsung akses. Iya, yang namanya padahal sebenarnya di situ ada, kalau Anda melakukan ini Anda bisa ditutup. Ada Anda melakukan ini Anda bisa ditutup. Dan di situ sebenarnya juga ada misalnya seseorang mengunggah konten yang pornografi, kemudian ada orang memberi tanda, memberi flag atau memberi apa, sehingga dengan cepat, tapi kadang-kadang nggak cepat, adminnya akan melakukan. Tapi kan tergantung laporan. Tidak mungkin sebuah mesin itu kemudian harus mengawasi, jangankan detik by detik, menit by menit aja nggak mungkin, karena jutaan akses gitu. Jadi memang dari kita juga harus punya perhatian. Tapi saya tetap juga sepakat ya dengan kita harus lakukan hal yang positif. Kita lakukan hal yang memberikan perbanyak masukan. hal yang positif. Perbanyak hal yang positif. Meskipun kalau masih ada orang yang menutup ini, ya nggak apa-apa. Semua melakukan tugasnya lah. ISMI melakukan tugasnya. Itu pemerintah melakukan tugasnya. Ya toh. Saya kira maksudnya itu. Tapi minta deh supaya ibu-ibu yang punya anak-anak kecil, remaja-remaja melalui sekolah-sekolah tentang pemblokiran konten-konten itu bagaimana caranya yang mudah, supaya ibu rumah tangga juga di rumah banyak jadi informatif begitu ya. Informatif kayak gitu. Sosialisasi hal seperti itu tuh jarang sekali kita dapatkan gitu loh. Sekarang kan banyak juga ya vlog yang vlog yang melakukan itu gitu loh. Jadi memberikan contoh-contoh, dan teknologi itu juga solusinya. Dan biarkan teknologi ini berdewasa dengan apa-apa yang kemudian sejalan dengan teknologinya. Oke. Jadi kan sebenarnya masalahnya kan melihat tadi itu perkembangan yang saya sampaikan tadi itu. Bukan berarti bahwa guru itu tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan pembinaan, ulama tadi juga tidak melakukan pembinaan, bukan begitu misalnya. Tetapi tadi itu semua saling melengkapi ya. Tadi itu pemerintah misalnya punya peran, ya itu ya dioptimalkan juga. Misalnya tadi itu ada harapan misalnya. Ya, bagaimana pemerintah punya langkah-langkah untuk mengatur seperti dulu dilakukan oleh Pak Tifatul Sembiring misalnya, itu kan nyatanya bisa gitu. Nah, walaupun ada banyak salahnya begitu ya. Gini, masalahnya tidak banyak negara melakukan hal itu. Kita pernah melakukan, atau sampai sekarang Pak Rudiantara melakukan tidak? Melakukan, tapi diam-diam begitu ya. Sebenarnya yang dilakukan Pak Rudiantara itu tidak hanya menutup itu. Beliau itu banyak kerjanya. Ya, gitu, banyak kerja, jadi tidak terlalu kelihatan. Kalau dulu mungkin Pak Tif itu kelihatan, karena yang dilakukan mungkin yang besar itu gitu loh. Nah, tapi saya juga lihat gini, yang penting mungkin menambah konten-konten positif justru ya. Dan justru jangan balik ke belakang. Yang menarik gini, Pak Wina, mungkin kemarin juga baca, 2 hari yang lalu saya baca ada sekolah di kota yang cukup terkenal gitu malah melarang gurunya bawa ponsel. Itu menurut saya ini pemikiran yang kebalik justru. Ini masalah besar gitu loh. Mekanisme internal di Kominfo sendiri bagaimana? Kalau yang saya tahu ya, yang saya tahu di Kementerian Kominfo adalah mereka menerima masukan, dan mereka ada websitenya, mereka juga ada alamat email yang menerima dibuka, laporan dan lain sebagainya, lalu kemudian aduan konten. Kemudian setelah itu dibahas oleh panel. Hanya panel ini mungkin harus bekerja lebih cepat. Panel ini terdiri dari siapa saja? Orang-orang yang kemudian independen, tidak hanya dari orang Kominfo sendiri, dari berbagai pakar yang ada. Ya, dan saya sih menghargai lah upaya itu, meskipun harus ada upaya lain untuk menumbuhkan konten positif. Saya juga masih di tengah-tengah, artinya penutupan kalau yang memang benar-benar misalnya sifatnya hardcore gitu ya, ya harus ditutup gitu loh, gitu. Meskipun harus ditutupnya tuh tidak kemudian hanya ngerjain nutup-nutup aja, tapi juga harus yang baik. Ya kayak film tadi logikanya. Film tuh kan dulu kan misalnya suster klesot, apa gitu. Orang-orang teman buatnya itu semua. Tidak ada film karena yang menarik. Masyarakat nontonnya itu. Bukan masalah nontonnya itu, dokter. Karena tidak ada yang lain. Karena sekarang jadi lebih kreatif lah ya. Setelah ada film tentang itu, mereka memilih yang seperti itu. Nah, yang juga saya sampai sekarang tuh masih mengharapkan pemerintah itu, kurikulum tentang comprehensive sexual education tuh masuk lah. Paling enggak itu bisa menyaring mereka ketika mereka tahu bahwa apa yang mereka tonton itu enggak benar. Paling enggak itu dulu. Karena comprehensive sexual education itu mengajarkan seseorang menjaga kedaulatan dirinya, menjaga kedaulatan diri orang lain, dan mengatasi hawa nafsu mereka. Dan yang disampaikan Dr. Boyka tadi, revolusi mental itu jangan hanya slogan gitu loh. Makanya jangan hanya ratusan miliar bikin makanya saya lebih cenderung pembicaraan teknikal perlu, tetapi yang lebih mendasar lagi adalah filosofinya, pertanyaan
siapakah diri kita. Ada teori psikologi mengatakan kalau Anda berpikir negatif, Anda negatif. Kita positif ya, berpikir bangsa kita adalah bangsa yang memang menghormati moral, menghormati ilmu pengetahuan, menghormati ini. Kalau sekarang kan ini semua nggak ada. Ya, saya mencopet biasa, mengambil ini biasa, nggak ada tindakan. Korupsi bisa. Bagaimana kita mau mengatakan kalau Ismi tadi mengatakan demikian bukan berarti tidak melakukan yang lain kan? Yang lain kan gitu ya. Nah, itu adalah tadi itu usaha-usaha yang lain yang juga harus dilakukan oleh pihak-pihak lain juga. Tadi itu diantaranya pemerintah yang diharapkan memang melakukan perannya gitu. Nah, Ismi tadi itu ya melihat ada situasi yang memang harus ditangani. Nah, seperti itu aja. Pak Ismi udah benar lah ya, artinya ada masalah, Ismi memberi komentar, itu udah memang tugas. Tapi menurut saya, ini nggak bisa saja dari Ismi ya, dari pemerintah semua. Masyarakatnya juga Pak harus diedukasi. Kalau nggak menyenggol perempuan seenaknya, ini nggak ada jadi moralitas problematikanya banyak. Nanti di segmen terakhir saya ingin dapat konklusi begitu ya. Jadi sikapnya yang tegas seperti apa? Biarkan saja begitu. Nanti biar seperti film nasional itu 15 tahun kemudian akan tersaring dengan sendirinya, atau memang harus ada pembatasan. Kita kembali sesaat lagi. Ya, ini segmen terakhir di pro dan kontra. Saya ingin konklusi tadi. Intinya semuanya sepakat bahwa ada masalah besar begitu ya. Pentingnya ada informasi yang komprehensif begitu mengenai parental guide dan lain sebagainya. Bagaimana cara menutup membatasi konten-konten pornografi tersebut begitu ya. Dan beberapa hal yang lainnya. Tapi saya ingin dari hati, lubuk hati yang paling dalam begitu. Memang sepakat gitu, sama sekali tidak ada pembatasan apa-apa begitu ya, dibiarkan saja, nanti biar masyarakat yang sudah dewasa ini akan tersaring dengan sendirinya dan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah begitu, atau memang harus ada pembatasan. Ke Bang Wina dulu. Nah, tadi dikatakan kita ada masalah besar. Kita harus sepakat dulu, masalah besarnya di mana? Apakah di pemerintahnya, ulamanya, dan lain-lain, sedangkan yang terjadi adalah efek dari masalah besar, bukan yang terjadi pemerkosaan yang ini yang besar. Itu efek dari masalah besar, tidak adanya konsep dari kita, tidak adanya kesiapan dari kita menghadapi teknologi, menghadapi perubahan moral. Indonesia itu hanya sedikit dari bangsa yang barbar, tega membakar korban, ya, hidup-hidup. Bangsa mana Pak yang ada Pak? Bakar hidup-hidup di jalan, Pak Roy. Ya. Nah, menurut saya, selama problem-problem dasarnya tidak diatasi, maka efek-efek itu akan terjadi. Ya, dengan demikian penanganannya tidak bisa dengan satu pihak. Ini harus menyeluruh, konsepsional, sistematis. Tapi kembali lagi butuh pembatasan atau biarkan saja. Nah, dari konsep inilah kita bilang, ya kan, teknologi misalnya. Teknologi kan pedang bermata dua. Ada yang positif, ada yang negatif. Kita tidak bisa mengkontradiksikan demikian rupa. Tapi kita harus kasih tahu, kalau pisau itu tajam, jangan sekali-sekali kamu lukai pada tubuh kamu. Pisau itu untuk memotong ini. Oke, jadi konklusi saya terhadap pendapat Anda adalah biarkan saja negara nggak usah ikut campur, begitu tidak juga. Usah pembatasan. Tidak juga. Negara juga harus memiliki konsep kebudayaan. Ya, nggak bisa juga negara harus ikut campur. Makanya jadi Anda tapi akhirnya ikut campurnya yang tepat, bukan yang hanya tidak boleh reaksioner, tidak boleh ini. Misalnya kalau kebiri ya, kebiri ini udah ada satu studi belum ya Pak? Saya nggak tahu Dr. Boyke, bahwa kebiri ini korelasinya dengan tingkat kekerasan seksual, pelecehan seksual dan selanjutnya. Kan harusnya ada. Jadi yang ingin saya katakan adalah semua pihak harus bersama-sama, semua pihak dengan reaksional, dan semua pihak harus memikirkan ini secara keseluruhan. Oke, baik, Mas Nasi. Ada pembatasan atau dibiarkan saja? Saya setuju tadi bahwa teknologi ini sangat diperlukan, dan saya kira tidak ada orang Ismi yang tidak pakai WA, tidak pakai Google. Jadi nggak benar Pak ya. Oke, tetapi tadi itu karena melihat tadi itu ya, tidak semua orang bisa dan melihat data sekarang ya, mana seberapa persen misalnya orang yang sudah teredukasi secara seksual misalnya. Ini kan kemudian harus ada langkah-langkah yang strategisnya gitu. Ada langkah-langkah strategisnya ya tadi itu harus ada langkah-langkah dari negara, karena yang punya kewenangan untuk itu kan nggak bisa orang per orang. Maka statement Pak Ja'far Hafsah tadi itu secara substansial ya, itu benar. Substansial, iya tapi dong. ada kesalahan kata-kata saja begitu. Kesalahan kata-kata mungkin ya di situ. Nah, tetapi secara substansial adalah meminta kepada negara untuk terlibat di situ. Kalau Cina misalnya
dengan menutup misalnya, kita tadi tidak, karena tidak menganut paham seperti mereka, tetapi juga tidak menganut paham liberal juga. Tadi itu sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa kita harus memiliki budaya bangsa tadi. Nah, sementara di teknologi kita itu kan bebas nilai. Nah, maka negara ini punya tanggung jawab harus mengambil peran jadi di situ. sepakat untuk kemudian negara melakukan pembatasan untuk kalau tidak negara tertentu. siapa? Kan Misalnya konten-konten tertentu gitu seperti kan? apa itu akan menjadi pro dan kontra begitu. Ke Pak Roy, dengan open sky policy begitu yang kita anut begitu ya. Langkah paling bijak apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya memang apa yang dilakukan sekarang itu tidak salah ya, tetapi mungkin memang harus kalau tadi Pak Wina mengatakan pisau itu dua hal. Dua hal itu yang sama-sama, yang satu memang mungkin harus mengurangi, meredam negatifnya, ya. Menutup kalau saya masih setuju, ya. Meskipun jangan hanya sekedar menutup ansih, tapi harus ada upaya positif untuk meningkatkan peran generasi muda ini di dalam membuat konten-konten yang positif, ya. Karena kalau yang demikian jahat, sedemikian kasar, sedemikian vulgar, ya kalau ini jangan dibiarkan, gitu ya. Meskipun ini panelnya juga harus bijak betul, jangan sampai salah tutup seperti dulu, gitu ya. Jadi ini benar-benar clear. Tapi meningkatkan peran untuk masyarakat membuat konten yang positif itu betul. Kalau saya sih maklum ya Pak Jafar itu ya sekali lagi ya, karena sekali lagi itu dilakukan. Presiden saja juga dulu salah bilang dari ujung barat Indonesia ternyata dari ujung timur kok. Itu pun ya itu juga ada pembangunan menurun gitu. Tapi caranya Oke. Dr. Boyke silakan closing saya statement. selalu melihat dari dulu selalu mengatakan bahwa informasi yang salah harus diberikan informasi yang benar. Jadi pendidikan seks harus menjadi prioritas. Mudah-mudahan aja pemerintah terinspirasi dari boykepedia.com. Karena saya ingin mereka ada situs-situs yang positif. Tadi saya Pak Roy bilang, gantilah situs-situs itu dengan situs-situs yang positif, yang isinya adalah pendidikan seks, yang isinya adalah mengajarkan mereka bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, yang isinya mengajarkan agar anak-anak terhindarkan dari pelecehan seksual, yang isinya mengajarkan jangan sampai misalnya berselingkuh, bahaya HIV/AIDS, itu semua harus terangkum dalam situs itu, gitu loh. Kita mengharapkan bahwa ini adalah peran pemerintah nantinya, bahwa di dalam situs itu juga ada pendapat ahli agama, ada parenting, ada pendapat-pendapat yang lain, itu yang kita harapkan gitu, karena tapi pemerintah harus turun tangan harus gitu turun ya, tangan. Dan saya setuju dengan Oke. pembatasan yang dilakukan, tapi tidak seluruhnya ya, dalam arti kata pembatasan terbatas yang memang betul-betul merusak. Dr. Boyke, Pak Nasi, Bang Wina, Pak Roy, terima kasih sudah hadir di Pro dan Kontra bersama Itulah Tadi Pro dan Kontra. Kami kembali besok tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Alwi pamit. Selamat malam.